Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini atas izinnya dan kemudahannya. Setelah kita libur Idul Fitri, kita bisa memulai kajian fikih itu tentang Kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Intisari dari sunnah Rasulullah SAW dan intisari dari dalil-dalil tentang fikih. Salawat serta salam selalu terima curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Para ikhwah wal akhwat rahimanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifatus shalah, yaitu tentang tata cara salat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Secara umum kita sudah memahami ya, secara praktek sholat, karena kita sudah sholat dari semenjak kita balik atau dari semenjak kita belum balik, sudah diperintahkan untuk sholat atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh anak-anak yang berusia 7 tahun untuk sholat, dan juga oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin wadribuhum wa hum abna 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat ketika usia mereka 7 tahun, dan pukullah mereka kalau tidak mengerjakan salat ketika berusia 10 tahun, dan pisahkanlah di antara anak-anak laki-laki dan perempuanmu ketika sudah berusia 10 tahun. Diperintahkan untuk dipisahkan kamar-kamarnya. Secara umum, sholat secara definisi adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Itu definisi sholat secara fikih. Salat aqwalun wa af'alun aqwalun wa af'alun al-muftatahatu bit takbir wal mukhtatamatu bit taslim.
adalah aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, dan gerakan-gerakan, al-muftatahatu, yang diawali atau yang dibuka, bitakbir, dengan takbir, wal mukhtatamatu, dan ditutup, bitaslim, dengan salam. Ini sholat yang kita lakukan adalah ibadah yang ibadah berupa ucapan Allahu Akbar dan gerakan yang diawali dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan taslim Assalamualaikum warahmatullahi. Secara umum hadis tentang tata cara sholat atau dalil tentang tata cara sholat itu dari hadis. Adapun dari Al-Quran itu perintah wa aqimus sholah, sholat ya. Salat dari Al-Quran itu perintah secara umum, wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Dan juga wa aqimis sholata li dzikri. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita tidak akan mendapati tata cara salat pertama takbir, nggak ada dalam Al-Quran. Dari hadis tentang rukun salat atau tentang salat adalah hadis Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam. Al-Islamu an tasyhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Wa tuqimas shalah. Atau wa iqamatis shalah. Iqamatis shalah. Nah, ini dari hadis. Kemudian tata cara sholat itu semuanya dari hadis. Tata cara, kaifiyah atau sifat sholat, sifatus sholat. Sifat sholat dalilnya perintah Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Nah, ini dalilnya. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana salat Nabi Muhammad SAW? Terkumpul dalam hadis tentang hadis sifat salat. Itu hadis musi'u salatahu, al-musi' fi salatihi, atau musi' salatahu. Ada seorang yang salatnya tidak benar, tidak baik. Ada seorang sahabat ya, tidak diketahui sahabatnya siapa. Beliau masuk masjid, kemudian sholat gerakan-gerakannya sangat cepat. Nah ini ya, sahabat ini seorang sahabat sholat secara zahir ya, ia sholat tapi gerakannya sangat cepat. Sahabat ini tidak diketahui siapa namanya, tapi hanya disebut dengan sholatnya tidak baik. Seorang sahabat sholat secara zahir gerakan sangat cepat. Dari mulai takbir sampai salam itu sangat cepat. Kemudian setelah selesai Rasulullah SAW menegur orang itu. Ya, Rasulullah SAW bersabda apa? Sholli fa innaka lam tusalli. Sholli fa innaka lam tusalli. Salatlah, sungguh kamu belum sholat. Padahal sahabat ini sudah sholat, tapi disuruh sholat lagi. Berarti sholat yang tadi tidak sah. Sholat tadi tidak sah. Hadisnya panjang ya. Terkumpul di dalamnya rukun-rukun sholat. Pertama beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diajari idza qumtum ila shalah. Idza qumtum ila shalah. Atau idza qumta ila shalah. Fakabbir. Idza qumta ila shalah fakabbir. Thumma qra. Idza qumta ila shalati fakabbir. Thumma qra Al-Fatihah. Thumma rka' hatta
raki'an. Thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Thumma arfa' hatta ta'tadila qa'idan. Thumma fa'al fi salatika kulli. Rawahu Muslim. Jika engkau berdiri untuk sholat, maka takbirlah. Kemudian bacalah Al-Fatihah. Kemudian ruku. Kemudian tumaninah setiap ruku. Kemudian bangun dari ruku. Kemudian sujud. Kemudian tumaninah saat sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ya. Ini sebagian rukun. Ini sebagian rukun disebutkan dalam hadis musii'u sholatahu. Jadi rukun sholat, apa sih rukun? Rukun adalah al-asya allati idza turikat batalat sholatuhu. Rukun secara istilah al-asya atau hal-hal al-asya'u allati idza turikat batalat sholatuhu. Batalat sholatuhu. Hal-hal yang jika ditinggalkan batal sholatnya. Batal sholatnya, baik sengaja atau lupa. Papan tulisnya habis dibalik, ada nggak? Ada. Gak usah buat nulis, nggak kelihatan tulisannya. Rukun artinya al-asya allati idza turikat batalat sholatuhu.
Hal-hal yang jika ditinggalkan batal salatnya. Masuk masih cukup nih Pak, maju dikit Pak. Ayo Pak, yang masih muda-muda yang punggungnya masih tegak-tegak gitu ya. Kalau yang punggungnya udah kurang tegak ya nggak apa-apa lah, nyender-nyender dikit. Ihram, takbir. Kenapa disebut ihram? Ihram itu artinya al-ihram artinya dia telah mengharamkan dirinya untuk berbicara, berbuat yang bukan bagian dari sholat. Itu kenapa disebut takbiratul ihram. Takbir ada dua, takbiratul ihram sama takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu satu aja ketika sholat, Allahu Akbar. Ucapannya hanya satu, Allahu Akbar. Ucapin Allahu Akbarnya yang benar ya, Allahu Akbar. Ayo bareng-bareng. Allahu Akbar. Al ya, al. Ayo Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan pakai w. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Al. A-nya pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan A-nya jangan panjang. Allahu Akbar. Kalau A-nya panjang artinya apakah Allah Maha Besar. Terus barnya jangan panjang. Allahu Akbar. Mantap. Itu artinya kendang. Makanya hati-hati kalau takbir atau kalau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kendang. Hati-hati. Pendek barnya. Allahu Akbar. Gitu ya, jangan panjang. Tapi juga Allahnya jangan panjang. Jangan Allahu Akbar 6 harokat. Nggak boleh. Tapi sholatnya sah nggak? Ya sah aja. Tapi menyelisih. Kenapa? Lafaz Allah di situ matabi'i 2 harokat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Kalau dalam azan ya lebih baik 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan. Lebih baik. Tapi kalau di akhir 6, asyhadu an la ilaha illallah. 6 enggak apa-apa. Tapi kalau di tengah lebih baik pendek. Pakai lam ya. Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram ini berdasarkan hadis itu, fakabbir, takbirlah engkau. Dan juga berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, miftahus salati at-takbir wa tahliluha at-taslim. Miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kuncinya salat itu bersuci, kuncinya salat itu berwudu. Dan yang mengharamkan perbuatan-perbuatan yang bukan dari salat adalah takbir. Artinya ketika kita sudah takbir, tidak boleh melakukan apapun yang bukan dari bagian salat. Baik itu berbicara atau bergerak tidak menghadap kiblat, atau dia melakukan perbuatan yang sia-sia. Lafadznya hanya satu, Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Allahul Aziz, Allahul Azim. Apalagi bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, Allah nan gadang, Allah sing Maha Gede. Oh, enggak bisa, enggak boleh. Harus Allahu Akbar.
Nah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, boleh berbarengan dengan sedekap. Allahu Akbar. Boleh. Boleh takbir dulu. Allahu Akbar baru sedekap. Boleh. Boleh juga takbir sedekap dulu. Allahu Akbar. Jadi boleh tiga-tiganya. Itu rukun yang pertama. Idza qumta ila sholati fakabbir. Jika engkau berdiri salat maka takbirlah. Nah, ini perhatikan ya untuk para makmum. Para makmum yang masbuk. Ketika dia masuk ke sholat berjamaah, coba dua orang maju Pak, majulah. Antum imamnya Pak. Antum imam keluarga kan Pak ya? Ayo berdiri. Ayo Pak. Pak berdiri. Coba antum lagi ruku. Ayo, antum lagi ruku. Satu Mas, datang Mas. Antum ikut ruku. Ayo Mas, bangkit Mas. Bangun. Pak, ayo Pak. Iya sampean jenengan. Tangi munggah. Ayo sapa wae lah. Nah, antum takbir dulu. Allahu Akbar. Baru takbir lagi buat ruku. Ayo. Allahu Akbar. Iya. 2 kali takbirnya. Takbir pertama buat takbiratul ihram. Ayo. Allahu Akbar. Takbir lagi. Allahu Akbar. Nah, itu caranya. Jangan langsung antum ruku enggak takbir. Yang salah, coba yang salah. Antum datang langsung ruku. Dari sana. Antum datang langsung ruku. Nah, enggak boleh gitu. Takbir dulu. Takbiratul ihram dulu. Dah. Sekarang jazakallahu khair. Takbiratul ihram dulu. Jangan langsung ruku. Karena rukun pertama apa? Takbiratul ihram. Adapun setelah itu takbir untuk ruku. Begitu juga ketika imam lagi sujud. Antum jangan langsung sujud, takbir dulu. Allahu Akbar. Baru sujud. Jangan langsung ujuk-ujuk sujud. Takbir dulu. Karena ini rukun, enggak boleh ikut langsung imam. Adapun hadis ketika engkau masuk sholat, ikutlah apa yang sedang imam lakukan. Iya betul. Tapi gerakan itu nanti setelah takbiratul ihram. Karena antum belum takbir ini. Kalau belum takbir enggak sah tuh. Makanya hati-hati. Kalau makmum, takbirnya setelah imam selesai. Allahu Akbar. Baru makmum Allahu Akbar. Jangan imamnya Allah. Antum langsung Allahu Akbar. Imamnya belum selesai. Ada kan yang imamnya gitu, takbirnya panjang. Allah. Dia baru Allah, antum Allahu Akbar kesuwen imam. Enggak boleh. Tunggu dulu sampai dia bar. Allahu Akbar. Ya udah antum langsung Allahu Akbar. Ya, jadi itu rukun yang pertama. Kita belum bicara sunnahnya. Itu rukun yang pertama. Dan tidak usah ragu-ragu. Sebagian orang ragu-ragu, takbirnya diulang. Udah sebelum sholat baca An-Nas, Al-Falaq, A'udzubillah dulu, kemudian usolli lagi. Udah bid'ahnya banyak banget. Kata mereka supaya nggak was-was. Nggak ada supaya nggak was-was. Rasulullah SAW pernah nggak mengatakan idza qumta ila shalah fata'awwad minasyaiton. Jika engkau akan sholat isti'adahlah dulu. Nggak ada begitu. Jika engkau ingin sholat bacalah surat An-Nas supaya was-was setan hilang. Nggak ada begitu.
Jika engkau ingin sholat, bacalah usolli dulu. Nggak ada begitu. Makanya ini dalil yang menjadi jawaban bahwa ucapan pertama kita mau sholat itu ya takbir. Bukan usolli, bukan baca An-Nas, bukan baca Al-Falaq. Tidak ada satu hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca usolli fardhul maghribi 3 raka'atin adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Enggak ada satupun begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Itu ada usolli. Mas, usolli di situ bukan niat. Usolli itu artinya aku sholat. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Bukan sholatlah sebagaimana aku usolli. Enggak ada. Usolli itu artinya aku sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bukan berarti suruh ngucapin usolli. Makanya belajar mas, sinau gitu. Ya, itu rukun yang pertama. Yang kedua adalah al-qiyamu fil fardhi lil qadiri. Dua tuh berdiri. Satu di sini di sini berdiri jelas takbir ya. Berdiri dulu kan, berdiri dulu kemudian takbir. Kenapa di sini takbir dulu? Ya karena untuk hadis yang lain kan pembukanya adalah takbir. Pembuka sholat itu takbir. Pembuka kalau berdiri kan ibaratnya memang orang mau sholat ya berdiri dulu. Nah maksudnya adalah ketika seseorang mampu berdiri, tidak boleh dia duduk. Itu rukun sholat, berdiri. Allah Ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Di dalam surat Al-Baqarah. Berdiri yang mampu. Nah, cara berdirinya apa namanya? Berdiri Pak, coba Pak. Kakinya jangan terlalu lebar. Ayo Mas. Ya segitu aja, seukuran bahu. Ayo Mas, rapetin Mas. Nah, kalau bisa Bapak jangan miring kakinya. Nah gitu. Nah segitu. Jangan terlalu lebar. Jangan terlalu sempit juga, coba Mas. Mingkepin Mas. Mingkepin lagi. Terus mingkepin maning, nyampe mentok. Nah, itu terlalu sempit. Jangan begitu. Dan juga jangan terlalu lebar. Nah, itu terlalu lebar. Sesuaikan dengan posisi yang nyaman antum lah. Dan kalau misalkan samping kita nggak mau dirapetin, antum nggak usah geser. Coba kembali ke normalnya. Segitu normal kan tuh. Nah segitu ya. Misalkan ada orang datang lagi Pak, ayo datang Pak. Sebelah kirinya Pak. Biasanya yang belum paham ya, antum renggang dulu Pak, antum renggang dulu, jarak setengah meter. Antum diam aja Pak, kalau dia nggak mau. Jangan antum tempelin terus. Coba antum tempelin. Geser Pak. Antum tempelin lagi. Nggak usah begitu. Biarin Pak, biarin. Orang nggak mau ditempelin biarin. Yang menyelisihi dia. Ya, jazakallahu khairan. Ini berdirinya seukuran normal. Badan antum seberapa. Jangan kita gara-gara ingin merapatkan soft malah justru menjadi kayak orang lagi kuda-kuda. Kayak orang terlalu
Janganlah. Jangan juga kesel ya. Jangan juga kesel. Ya namanya orang awam nggak tahu, ya sudah. Dia nggak mau ngerepetin, ya sudah. Inilah tugas imam. Inilah tugas imam. Jadi imam itu sebelum takbir itu melihat ke makmum, merapikan shaf. Sawu sufufakum. Sawu itu artinya sejajarkan dan sama gitu loh. Jangan ada yang maju, jangan ada yang mundur, jangan ada yang renggang. Sajadah ini bukan patokan. Kalau sajadah yang ini nggak apa-apa ya, kan nggak ada batas-batasnya. Kalau sajadah yang ada kotak-kotak itu bukan patokan. Dan jangan kita menjadikan di suatu tempat misalkan, tapi di masjid sana sajadahnya dibikin kotak-kotak. Kalau kita geser dikit aja, itu sajadah kamu di situ. Ya Allah ya Rabbi. Satu orang satu. Makanya ya kalau ke masjid itu kalau memang sudah disediain sajadah, yang nggak usah bawa sajadah lagi. Udah gitu kita nggak mau diinjak sajadah kita gitu. Salahmu sendiri bawa sajadah lagi. Kan udah disediain sajadah karpet. Jadi sajadah itu bukan patokan, ini batas saya, ini batas kamu. Saya nggak boleh ke tempat kamu, kamu nggak boleh ke tempat saya. Bukan. Yang jadi patokan itu ya kaki ketemu kaki, pundak ketemu pundak kalau berjamaah. Tapi ya tidak harus sampai nekuk-nekuk gini gitu. Ya normal aja lah. Berdirinya normal, tidak membuat kita tidak nyaman. Ya, nanti kita bicara masalah sunnah-sunnahnya. Sekarang berdiri dulu. Nah, dalilnya adalah ayat surat Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk menghadap Allah ketika salat dengan qanit, dengan penuh ketenangan. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Imran bin Husain yang mengalami sakit bawazir. Sakit bawazir apa sih ya? Ada yang pernah mengalami sakit bawazir? Wasir bahasa kita. Ambeien ya. Nah, kemudian karena beliau bawasir atau ambeien, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah dengan berdiri. Nah, ini ya. Berdiri itu rukun salat. Selama dia mampu berdiri, ya berdiri. Kecuali nggak mampu berdiri. Contoh, sakit parah, nggak mampu berdiri, maka dia boleh duduk. Atau orang kecelakaan, kakinya pincang, nggak bisa berdiri, nggak kuat, dia sudah duduk. Ketiga, misalkan kalau dia di ruangannya itu pendek, dia nggak bisa berdiri. Kalau berdiri kejedot, ya sudah duduk. Padahal dia mampu kan, mampu secara fisik tapi tempatnya nggak bisa. Atau dia takut kalau berdiri nanti akan terjatuh, misalkan angin kencang, dia sedang melaut misalkan, terjadi angin kencang, dia kalau berdiri khawatir tertekan atau terlempar, maka dia boleh sambil duduk. Atau juga mungkin dia misalkan di kendaraan, di pesawat atau di pesawat terutama ya. Di pesawat itu kan kalau mau berdiri biasanya nggak ada tempat sholat khusus, kecuali di maskapai Saudi Airlines itu disediakan mushola berdiri. Kalau kayak selain Saudi Airlines kayaknya ada ruangan tapi bukan untuk sholat, dan biasanya nggak boleh sama
pramugarinya. Ya sudah, kita salatnya sambil duduk, nggak apa-apa. Nggak usah memaksakan sambil berdiri. Dan juga untuk bapak-bapak, untuk orang-orang yang dia berdiri mampu, tapi lama-kelamaan pusing, ya berdiri dulu. Jangan langsung duduk, berdiri dulu. Bawa kursi di belakangnya. Kalau pusing, duduk. Atau dia bisa jalan, tapi pas sholat kok nggak bisa berdiri. Ya kenapa gitu? Harusnya kan bisa. Kalau dia bisa jalan, walaupun jalannya tertatih-tatih, berarti kan bisa berdiri. Maka berdiri. Dan juga kalau dia misalkan nggak bisanya ruku, punggungnya yang sakit, tapi berdiri bisa, ya berdiri. Kalau dia bisa berdiri, berdiri. Kalau rukuknya nggak bisa karena punggungnya nggak bisa nekuk, sakit, ya sudah, dia duduk. Selama dia masih bisa berdiri, berdiri. Kalau pas gerakan yang lain maksudnya gerakan lain nggak bisa, ya duduk. Rukuk misalkan dia nggak bisa, ya duduk. Atau sujud dia nggak bisa. Misalkan tangannya luka, atau wajahnya luka, tapi dia bisa berdiri, dia berdiri. Sujudnya sambil gimana? Sujudnya sambil duduk, isyarat. Jadi selama dia bisa berdiri, berdiri. Rukuknya sambil duduk, kalau nggak bisa rukuk, sujudnya sambil duduk, kalau nggak bisa sujud. Ada nggak sih orang yang begitu? Ya ada. Duduknya gimana? Duduknya sila. Kalau duduk di bawah, duduknya sila. Kalau pas dia duduk di antara dua sujud, dia iftirash. Paham? Jadi kalau duduk sholat itu, kalau nggak di kursi, kalau di kursi boleh silahkan. Tapi kalau duduknya di bawah, misalkan imamnya sakit, imam mengimami sambil duduk, makmumnya duduk, walaupun imamnya itu sholat wajib. Jadi kalau imamnya duduk, makmumnya duduk. Kecuali imamnya dari awal berdiri, kemudian di tengah sholat imamnya pusing duduk, nah makmum tetap berdiri. Tapi kalau imamnya dari awal duduk, makmum duduk. Nah, misalkan makmum ini, ya, atau misalkan imamnya ini dari awal memang nggak mampu untuk jadi imam, ya lebih baik dia tidak memimpin sholat. Nah, imamnya ini jadi makmum. Itu rukun kedua, berdiri. Tidak boleh kita langsung duduk hanya karena sedikit sakit gitu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Adapun sholat ini sholat wajib ya, sholat wajib harus berdiri bagi yang mampu. Adapun sholat sunnah boleh sambil duduk. Terus bagaimana kalau orang sakit sholatnya sambil duduk karena nggak mampu berdiri? Pahalanya gimana? Pahalanya tetap utuh. Adapun sholat sunnah, kalau dia sholat sambil duduk, pahalanya setengah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Nah, bacaan Al-Fatihah ini wajib bagi imam, rukun bagi imam, dan wajib bagi makmum ketika sholat sirriyah
dan ketika sholat imam yang sedang rakaat ketiga dan keempat, itu makmum wajib baca Al-Fatihah. Sholat maghrib rakaat pertama makmum tidak wajib kalau dia tidak ada waktu untuk baca. Contoh, imamnya bacanya nggak ada jeda, dia baca Al-Fatihah, yaudah kita dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau imamnya setelah membaca amin dia diam lama, antum baca Al-Fatihah. Ada imam yang begitu, ada imamnya agak lama. Nah, antum baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia baca surat, antum terusin dulu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau imamnya enggak diam, begitu amin, baca yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Nah, antum dengerin aja. Dengerin. Rakaat kedua sama. Nah, kalau rakaat ketiga imamnya kan bacanya sir. Kalau rakaat ketiga antum baca Al-Fatihah. Jangan diam aja. Baca. Begitu juga salat Isya. Rakaat pertama, kedua. Terus salat subuh imamnya enggak diem. Ya sudah, antum dengerin aja. Pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran maka simaklah baik-baik dan dengarkanlah supaya kamu dapat rahmat. Jadi kalau imamnya baca, antum diam dengerin aja. Tapi kalau imamnya ada jeda, antum baca Al-Fatihah. Dan solusi tengahnya, ketika imam baca, antum nyimak dalam hati. Imamnya baca, Alhamdulillahi rabbil alamin. Antum nyimak dalam hati, nyimak. Ya. Terus salat duhur antum wajib terus, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat baca terus tuh 4 kali. Begitu juga salat asar baca terus. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat baca terus karena antum bacanya sir, imamnya bacanya sir. Berdasarkan hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dan ini perintah Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran tidak ada dalil baca Al-Fatihah, nggak ada. Tapi bacalah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Surat apa? Al-Muzammil. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Kalau di Al-Quran itu bacalah apa yang mudah dari Al-Quran.
Nah, di dalam hadis dijelaskan apa yang mudah? Al-Fatihah. Itu yang rukun. Maka kita wajib belajar Al-Fatihah. Antum sudah dikoreksi belum bacaan Al-Fatihahnya? Sudah di checklist oke gitu. Udah lulus? Karena banyak orang, ya maaf ya, dia dari kecil belum pernah dicek bacaan Al-Fatihahnya. Khawatirnya salah. Jangankan makmum ya, yang jarang baca Al-Fatihah, imam aja kadang-kadang salah. Contoh yang salah, Al-Fatihah itu satu-satunya surat yang wajib dihafal. Antum nggak wajib ngafal Al-Baqarah, nggak wajib. Nggak wajib ngafal Ali Imran, nggak wajib hafal An-Nisa, nggak wajib hafal Al-Maidah. Tapi Al-Fatihah antum wajib hafal. Masa sholat mau pegang Quran terus, Al-Fatihah dipegang terus? Hafal, harus hafal. Ya, coba ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya jangan sampai serak. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu salah. Itu kha. Ini ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati jangan sampai Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah berapa? Salah 2. Atau Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kadang-kadang orang-orang Republik ngapak begitu. Ngalamin. Ya nggak boleh. Ngalamin berarti di sini. Ngalamin gitu. Yang betul di sini alamin, bukan di sini. Ya, jadi harus belajar. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki, ma-nya panjang. Ada yang pendek tapi itu riwayat yang lain. Maliki Yaumiddin itu riwayat Imam Warsh. Kalau kita Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jangan yaum. Jangan yaum tapi yaum. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu hamzah. Dan juga iya-nya ditekan. Iya, jangan iyyaka na'budu wa enggak, ditekan iya-nya. Iya, dihadirkan dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pertama sod, kedua sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati ya, jangan sampai jadi shin. Ihdinas syira, itu shin. Itu salah. Jangan sampai jadi ihdinas sy, tapi ihdinas si. Pakai sod. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita nggak kuat boleh dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu cara bagi yang pertama. Ayo, 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Boleh berhenti di situ. Ulangi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu cara bagi yang kedua. Emang boleh? Boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca seperti itu. Ghairil maghdubi 'siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, beliau berhenti di situ. Berarti ini riwayat memang ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus belajar Al-Fatihah ya. Nah, Al-Fatihah ini harus dibaca dan harus benar bacaannya. Harus belajar. Ya Allah a'lam bishawab, karena sudah jam 6. Kan kata waw yang seharusnya al yang Ustaz sampaikan, apa dia tetap mendapatkan pahala sejauh pendengaran atau gugur pahalanya karena salah ucap? Mohon penjelasannya. Makanya muadzin itu harus dites dulu. Di sini muadzinnya harus dites dulu. Tapi tadi alhamdulillah sudah benar gitu kan, saya dengerin benar. Jangan sampai jadi Allah pakai Allah.
salah. Allah pakai lam, Allah gitu ya. Nah, kalau dia sengaja pakai w, kalau dia sengaja pakai wawu, apakah dia sudah tahu bahwa itu salah atau dia memang nggak tahu? Kalau dia tahu itu salah dan dia tetap mengucapkan dengan wawu, maka dia berdosa. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Kedua, kalau dia tidak tahu, dia mungkin kebiasaan dari kecil, nggak belajar juga, terus memang sudah biasa gitu, ya maka kita tegur, kita baik-baik. Pak, maaf Pak, tadi gimana Pak, azannya saya pengen dengar. Nah, kita lihat mulut dia. Kalau mulut dia monyong, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu berarti dia pakai w. Tapi kalau nggak monyong, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, berarti dia nggak pakai w. Kalau dia nggak sengaja dan memang belum paham, nah kita ajari. Dan muadzin itu tajwidnya juga harus benar ya, makhrajnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya 4 muadzin: Bilal, Abdullah bin Zaid, Abi Mahdurah, sama Abdullah bin Abi Maktum. Beliau punya muadzin 4. Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, di masjid kami tata cara salatnya mengikuti mazhab Syafi'iyah. Berbeda sekali dengan sifat salat Nabi. Nah, mana yang harus diikuti? Mohon dijelaskan. Mazhab Syafi'iyah, ya kita jangan ikuti suatu mazhab yang bertentangan dengan dalil. Misalkan mereka usolli fardhu zuhri, misalkan usolli fardhu maghribi. Itu kan mazhab yang diikuti sebagiannya oleh mazhab Syafi'iyah yang fanatik buta. Kita sholat itu bukan ngikutin mazhab, ikutin Rasulullah SAW. Tidak pernah Imam Syafi'i mengatakan sholatlah seperti sholatku, nggak pernah. Nih, sholatlah seperti melihat Rasulullah sholat. Pernah nggak Rasulullah usolli? Pernah nggak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu misalkan setiap mau sholat Bismillahnya jahar? Ya memang sekali-kali nggak apa-apa Bismillahnya jahar. Tapi sering-seringnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak jahar, Bismillahnya pelan. Begitu juga ketika baca surat, Bismillahnya pelan. Kita jangan mengikuti madhab kalau bertentangan dengan dalil, siapapun madhabnya. Karena pegangan kita bukan pendapat mazhab. Pendapat mazhab itu kalau sesuai dengan dalil kita ikuti. Yang tidak sesuai dengan dalil kita tinggalkan. Imam Malik pernah berkata, kullu kalamin yutraku wa yukhadu illa sahibu hadzal qabr. Setiap ucapan manusia bisa diterima, bisa ditolak, kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kiai manapun, mau gelarnya apapun, doktor kayak profesor kayak, kalau menyelisih sunnah jangan diikuti. Kita tidak akan ditanya kenapa engkau tidak mengikuti mazhab, nggak akan ditanya. Iya. Imam itu menanggung ya, bertanggung jawab terhadap sholat makmumnya. Makanya yang jadi imam itu jangan berpikir dia sendiri sholat, ini ada makmum lah. Alangkah baiknya imam ini bacaannya itu ya ketika sir tetap sama ketika jahar kalau dia jadi imam. Al-Fatihahnya ya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
Allahu Akbar. Makmumnya baru 3 ayat. Ini imam kurang bijaksana. Ini imam berarti tidak memahami bahwa salat itu mau jahar mau sir, usahakan tetap sama. Bedanya cuma kalau jahar kedengeran, kalau sir nggak kedengeran. Itu kan bedanya cuma itu. Bus gitu ya, sampai bunyi. Alangkah baiknya bacaan Al-Fatihah itu 1 ayat berhenti, 1 ayat berhenti, jangan disambung-sambung. Ya boleh nyambung, tapi nyambungnya yang benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Atau misalkan ayat pertama sendiri, ayat keduanya sambung ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bacanya harus benar, nyambungnya harus benar. Ya. Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tapi yang paling baik 1 ayat berhenti, 1 ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya pokoknya 1 ayat berhenti, 1 ayat berhenti. Itu paling bagus. Kenapa sih buru-buru? Emang kalau kita sholatnya cepat rugi gitu? Giliran nonton Indonesia Korea bisa tuh berdiri di alun-alun. Kenapa sholat menghadap Sang Pencipta cepet-cepet? Itulah fitnah. Udah gitu kalau ngegolin sujud syukur lagi. Gak ada ngegolin sujud syukur. Rendah banget ngegolin sujud syukur. Jadi gimana ya? Imamnya ya kita, kalau imamnya sudah kenal sunnah ya kita kasih tahu lah. Mam, kayaknya tadi saya baru 3 ayat udah rukuk, Mam. Besok panjangin dikit kenapa, Mam? Gitu. Kalau imamnya orang yang nggak tahu sunnah atau memang cepet-cepet, ya sudah, kita belum selesai Al-Fatihah, ya udah ikut rukuk, jangan malah nyelesain. Imamnya udah Allahu Akbar, kita masih Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sami Allah, Allahu Akbar. Dia udah sami Allah, kita baru rukuk, salah kita yang salah malah. Itu berarti kita terlambat. Enggak boleh kita terlambat mengikuti imam. Ikut aja Bu, ikut aja Pak, ikut aja. Ya jadi yang salah bukan kita. Ya intinya belajarlah sholat supaya baik. Seperti itu, minta ke kuburan, tawasul ke orang yang sudah mati. Lebih baik kita jangan sholat di belakang dia. Karena ini bid'ahnya sudah parah. Tapi kalau malah berkahnya kayak misalkan dia meyakini ada misalkan bekas minumnya Habib berkah, ya itu mah masih nggak begitu parah lah, ya nggak apa-apa sholat di belakang dia. Nggak ada manfaatnya bekas Habib, bekas kiai, sama aja minum-minuman biasa. Giliran sejauh yang saya baca, walaupun dhaif, tapi ada penguat-penguatnya. Sehingga derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Ya. Hasan li ghairihi. Pahalanya seperti haji ya. Ya pahalanya memang sangat besar. Ada ustadz yang mendhaifkan. Iya. Kalau dhaifnya itu tidak terlalu dan ada jalur-jalurnya, maka dia naik menjadi hasan.
Dan hadis ini juga sebagai, walaupun dia hadis dari satu jalur ini lemah, tapi hadis salat duha itu sahih. Sedangkan salat syuruk itu termasuk salat duha. Hadis salat duha sahih enggak? Sahih. Ya intinya, walaupun hadis ini didhaifkan oleh ustadz itu, oleh ustadz yang kita tahu lah ilmunya luar biasa, tapi ini sama dengan salat duha. Cuma salat duha di awal waktu. Sedangkan pahala salat duha apa? Menggantikan amal yang begitu besar juga. Tasbih sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah, membantu orang sedekah. Dan hal itu bisa dicukupi sedekah-sedekah itu dengan 2 rakaat duha. Kan pahalanya besar. Antum nggak bisa sedekah ini, nggak bisa berbuat amal baik yang banyak, itu bisa digantikan dengan 2 rakaat salat duha. Jadi kalau menurut ustadz itu dhaifnya tidak terlalu, dan ada penguatnya yaitu hadis tentang salat duha. Kalau memang lafaz yang seperti itu setelah beliau teliti dhaif, tapi lafaz-lafaz yang lain itu menguatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita amalkan saja salat syuruk itu sebagai salat duha di awal waktu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.